Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Larang Ariyanti. Di sini Bu Guru akan menyampaikan materi matematika kelas 9 semester 1, yaitu persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat pertemuan ini saya beri nama part 1. Untuk persamaan kuadrat nanti yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua adalah akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang keempat adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang kelima, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Yang keenam adalah menyusun persamaan kuadrat, sedangkan yang terakhir adalah model matematika dan penerapan persamaan kuadrat. Nah, untuk pertemuan pada kesempatan ini yang akan Bu Guru bahas ada 3, yaitu pengertian persamaan kuadrat, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Itu untuk pertemuan 1 atau part 1. Pengertian persamaan kuadrat. Seorang pemain golf memukul bola dengan kecepatan 40 meter per sekon, sehingga bola melambung ke udara. Tinggi H meter, bola setelah T detik dilambungkan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga diperoleh rumus H sama dengan 40T min 5T kuadrat, di mana 5T kuadrat diperoleh dari setengah GT kuadrat. Jika ketinggian bola mencapai 35 meter, dapatkah kalian menentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian tersebut? Nah, di sini ada H sama dengan 40T min 5T kuadrat. Persamaan kuadrat dalam X secara umum dapat ditulis dalam bentuk AI kuadrat plus BI plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Dengan demikian, bentuk AI kuadrat plus BI plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Dengan A adalah koefisien I kuadrat, B koefisien X, sedangkan C adalah konstanta. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota R atau real. Itu adalah persamaan kuadrat. Yang berikutnya adalah akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, artinya kita mencari nilai X yang memenuhi persamaan dari AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat pernyataan yang benar. Nah, untuk persamaan kuadrat AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0,
pengganti-pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat. Jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Nah, pengganti-pengganti variabel X yang demikian disebut dengan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Contoh soal. Tentukan akar persamaan berikut. X1 sama dengan 7, X2 sama dengan min 7. Merupakan akar-akar persamaan X kuadrat min 49 sama dengan 0. X1 sama dengan 7 disubstitusikan pada persamaan X kuadrat min 49 sama dengan 0, diperoleh 7 kuadrat, ya ini 7 kuadrat dikurangi 49. 7 kuadrat adalah 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Nah, ini bernilai benar. Sekarang untuk X2 sama dengan negatif 7 disubstitusikan pada X kuadrat min 49 sama dengan 0. Maka kita peroleh min 7 pangkat 2 dikurangi 49. Min 7 pangkat 2 itu sama dengan 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan pernyataan benar. Oleh karena itu, substitusi X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 menghasilkan kalimat yang benar. Maka X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat min 49 sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan sekarang. Sebelum membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, terlebih dahulu selidikilah hal-hal berikut ini. Kita lihat kalimat terbuka PQ sama dengan 0. Jika Q sama dengan 0, berapakah pengganti P agar PQ sama dengan 0? Itu menjadi kalimat yang benar. Saya ulangi, jika Q sama dengan 0, berapa pengganti atau substitusi P agar PQ sama dengan 0? Itu menjadi pernyataan yang benar. Berapa? PQ sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0, berarti P-nya berapa? Iya, betul. P-nya adalah sama dengan 0. Yang B, jika P tidak sama dengan 0, jika P tidak sama dengan 0, berapa pengganti Q agar PQ sama dengan 0? Menjadi kalimat yang benar. Iya betul, Q-nya sama dengan 0. Jika P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, apakah PQ sama dengan 0 dapat menjadi kalimat yang benar? Jawabannya adalah iya, betul. Nah, berdasarkan ketiga hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika P dan Q sembarang bilangan nyata, pada PQ sama dengan 0 dan P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0, atau bahkan P dan Q keduanya adalah 0. Nah, kalimat P sama dengan 0, Q sama dengan 0, P sama dengan 0, Q sama dengan 0 dalam matematika dapat ditulis P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0.
Nah, kata atau di sini berarti boleh salah satu. Mungkin P saja yang sama dengan 0 atau Q saja yang sama dengan 0 atau nah, misalnya panggilkan Adi atau Budi. Misalnya yang datang Adi saja, boleh nggak? Iya boleh. Yang datang Adi saja, boleh nggak? Boleh. Yang datang keduanya? Boleh. Atau itu boleh salah satu. Nah, kesimpulan dari penilaian di atas akan kita gunakan sebagai tahapan penting dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan real P dan Q selalu berlaku jika P dan Q anggota R dan PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, 2 dikali X plus 5 sama dengan 0. Yang kedua, 4X dikali 2X min 3 sama dengan 0. Yang pertama, 2 dikali X plus 5 sama dengan 0. Berarti ini 2-nya adalah P, X plus 5-nya adalah Q. P di sini sudah 2, berarti kemungkinan 2 bilangan dikalikan 0. Kalau P kali Q sama dengan 0, P-nya sudah 2. Berarti Q-nya yang sama dengan 0. Q itu adalah X plus 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 5. Jadi penyelesaian dari soal nomor 1 adalah X sama dengan negatif 5. Oke, yang kedua. 4X dikali 2X min 3 sama dengan 0. Berarti 4X adalah P, sedangkan 2X min 3 adalah Q. P kali Q sama dengan 0, kalau tidak P yang sama dengan 0, ya Q-nya yang sama dengan 0. Kita mulai dari P, yaitu 4X sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X-nya adalah 0. Atau 2X min 3 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 3. X-nya adalah 3/2. Jadi penyelesaian dari soal nomor 2 adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 3/2. Nah, pada persamaan bentuk AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, cara menyelesaikannya adalah dengan cara memfaktorkan. Ya. Tadi di dalam contoh soal sudah kita terapkan. Jadi untuk P dan Q anggota R, PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Nah, sifat di atas dapat digunakan pada saat kita memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Contoh soal. Lagi diberikan persamaan kuadrat sebagai berikut. 1. X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Ini A-nya adalah 1, koefisien X kuadratnya, B-nya adalah negatif 2, sedangkan C-nya ada konstantanya adalah negatif 24. Soal nomor 2, 2X kuadrat min X min 6 sama dengan 0.
Kita mulai jawab dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, kita cari dua bilangan. Kalau dijumlah ketemunya negatif 2, tetapi kalau dikali ketemunya negatif 24. Bilangan manakah itu? Iya, jadi bilangan itu adalah negatif 6 dan 4. Kalau dijumlah ketemunya negatif 2, tetapi kalau dikalikan ketemunya negatif 24. Sehingga kita peroleh X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0 dapat kita faktorkan menjadi X min 6 dan X plus 4. X min 6 dikali X plus 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan untuk faktor yang pertama, X-nya 6, faktor yang kedua atau X2-nya adalah X-nya negatif 4. Jadi penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0 adalah X-nya 6 atau X-nya negatif 4. Nah, sekarang kita menuju ke soal nomor 2. Kalau soal nomor 1 tadi, A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang soal nomor 2, A-nya sama dengan 2 atau tidak sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Kita lihat. Caranya adalah faktorkan persamaan-persamaan itu ya. Jadi A-nya di sini adalah 2. Caranya, cari dua angka, namakan P dan Q. Jika dijumlah hasilnya B, jadi kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Sedangkan kalau dikali adalah maksudnya di sini adalah A kali C. Bla bla. Coba sekarang yang nomor 2. Nomor 2 di sini adalah 2x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. A-nya di sini 2, B-nya negatif 1, C-nya adalah negatif 6. Kalau tadi yang nomor 1, A-nya 1, jadi gampang. Nah, sekarang yang nomor 2, bagaimana caranya? Adalah cari dua angka. Misalnya saja adalah P dan Q. Jika dijumlah atau P plus Q, ketemunya adalah B. Jika dikali adalah A kali C. Jadi P kali Q sama dengan A kali C atau AC. Kemudian masukkan dua angka tadi P dan Q ke pola berikut. 1 per A dikali AX plus P dikali AX plus Q sama dengan 0. Nah, seterusnya kita terapkan pada soal nomor 2. A-nya 2, B-nya 1, C-nya negatif 6. Nah, kita mencari angka P dan Q. Kalau dijumlah, ketemunya berapa? B, yaitu 1. Tetapi P, Q adalah A dikali C. Itu harus ketemu berapa? A kali C negatif 12. Jadi cari dua bilangan P dan Q. Kalau dijumlah ketemunya 1. Tapi kalau dikalikan ketemunya negatif 12. Nah, bilangan itu berapa? Yaitu 4 dan min 3. Lalu kalau sudah, kita masukkan ke pola 1 per A dikali AX plus P dikali AX plus Q.
sama dengan 0. Nah, 1 per A-nya berapa di situ? 2, berarti 1 per 2, kurung buka, AX, berarti 2X. P-nya berapa? 4. Kali AX plus Q. AX, A-nya adalah 2, Q-nya adalah negatif 3. Sehingga, kalau sudah, kalikan dengan setengah dengan 2X plus 4. Kita kalikan. Setengah kali 2X plus 4 berarti setengah kali 2X berapa? X. Setengah kali 4, 2. Jadi yang depan ini menjadi X plus 2 dikali 2X min 3 sama dengan 0. Untuk faktor pertama, X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2, sedangkan 2X min 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah 3 per 2. Jadi penyelesaian dari soal nomor 2 adalah X1 sama dengan negatif 2, atau X2 sama dengan 3 per 2. Jadi saya ulangi di sini, apabila A-nya tidak sama dengan 0, maka kalian mencari dua bilangan kalau dijumlah ketemunya B, lalu dua bilangan itu kalau dikali ketemunya AC, ya. Ingat-ingat itu anak-anak ya. Oke, paham? Apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan, ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru kalian atau ke Bu Guru langsung di kolom chat atau di kolom komentar. Bisa juga WA ya. Oke, untuk selanjutnya adalah latihan soal. Diberikan persamaan-persamaan kuadrat sebagai berikut. 1. X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. B. X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Nah, untuk A dan B, ini A-nya sama dengan 1. Bagaimana untuk A sama dengan 1? Ya, mencari dua bilangan, kalau dijumlah ketemunya B, kalau dikalikan ketemunya C. C, 6X kuadrat plus 13X min 5 sama dengan 0. D, 3X kuadrat min X min 10 sama dengan 0. Bagaimana untuk C dan D-nya? Iya, tadi barusan kita bahas ya. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, caranya adalah mencari dua bilangan. Kalau dijumlah ketemunya B, kalau dikalikan sama dengan hasil kali A dan C. Tuh. Ya, paham ya anak-anak? Silakan, ini untuk latihan soal kalian tulis dan kerjakan, lalu laporkan ke Bapak dan Ibu Guru kalian. Sekian dulu anak-anak. Semoga kalian sukses. Jangan lupa untuk belajar, jaga prokes ya. Nah, untuk mendukung videonya Bu Guru atau Bu Larang, silahkan kalian like, subscribe, dan share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.